Selamat pagi Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan kami mahasiswa MBKM semester 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan atau mendemokan final project dari tugas MBKM kami. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Tanah Papahan dengan NIM 12S 22028 dan rekan saya. Perkenalkan, saya Samudian Saragistio dengan NIM 12S22032 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Mikael Stumpul dengan NIM 12S22033. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya dan rekan-rekan saya akan mendemokan final project kami. Di sini kita menggunakan tools Arachne untuk melakukan scanning pada target website yang diberikan. Pertama, kita akan masuk ke directory dan mengeksekusi eh, tools Arachne. Nah, di sini tools Arachne berjalan dalam localhost. Nah, berikut adalah tampilan dari tools Arachne tersebut. Kemudian pada tools Arachne kita sebelumnya saya sudah melakukan login dan melakukan scanning untuk target website. Yang mana target websitenya itu adalah alamudaya.org.id. Karena proses scanning membutuhkan waktu yang cukup lama, jadi di sini eh, saya langsung menunjukkan hasilnya saja. Jadi di sini kita bisa lihat ada beberapa severity atau kerentanan yang ada pada website. Seperti severity tingkat tinggi, high, yaitu cross-site scripting, kemudian ada cross-site request forgery, kemudian kita juga bisa lihat ada common directory, missing extreme option header, common sensitive file, password field with autocomplete, insecure cookies, dan interesting response. Nah, hasil scanning menunjukkan adanya kerentanan terhadap serangan cross-site scripting pada URL https almudaya.org.id/out/register process, yaitu pada field full name dan email. Di sini saya akan langsung mendemokan bagaimana eh, cross-site scripting itu bekerja. Kita masuk ke URL yang dijelaskan pada hasil scanning yaitu register. Nah, di sini langsung kita buka inspect element. Nah, di sini sudah terlihat page atau form untuk membuat akun. Kemudian, jika kita lihat pada field full name, nah, di sini ada kerentanan. Jadi, penyerang bisa melakukan input XSS pada field full name dan email. Nah, di sini kita akan coba memasukkan script dari cross-site scripting. Nah, di sini kita sudah masukkan dan tinggal kita enterkan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa field full name dan field email sangat rentan untuk dibobol. Seperti yang kita lihat pada field full name, saya mencoba masukkan script alert XSS dan HTML menerima respon dan memunculkan XSS scripting. Kemudian kita bisa lihat pada kerentanan cross-site request forgery atau CSRF, yaitu berada pada from ID ini. Di sini kita bisa lihat bahwa CSRF token itu tidak memiliki nilai.
sehingga penyerang bisa memasukkan form register tanpa harus mendaftar ke page resminya. Di sini saya sudah membuatkan satu file, yaitu file csrf-test.html yang berisikan full name, email, password dummy. Jadi ini akan coba dieksekusi dan kita akan melihat isi dari register prosesnya. Sini saya akan coba langsung praktekkan. Berikut adalah filenya csrf-test.html. Mohon maaf, saya ulangi. Nah, di sini pada inspect elemennya kita masuk ke tab network dan register prosesnya kita lihat di sini. Nah, di sini payload atau data yang dikirimkan adalah sesuai data yang dibuat pada file csrf tadi. Di sini kita bisa lihat bahwa full name yaitu csrf user, emailnya, password dan config passwordnya sama dengan file data yang kita buat. Dari hasil demo yang kita perlihatkan tadi, kita bisa memahami bahwa website sangat rentan terhadap cross site scripting. Kemudian tidak adanya sanitasi atau validasi keamanan dalam inputan sehingga memudahkan penyerang untuk memasukkan inputan script berbahaya untuk mengambil data dari website. Demikian demo untuk XSS dan CSRF. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian common directory. Ini adalah termasuk kategori medium security yang ditemukan dari hasil scanning menggunakan tools Araki. Nah, di common directory ini atau directory umum di dalam aplikasi website Almudaya. Nah, beberapa directory ditemukan ini sering kali muncul karena si framework atau si developer membuat folder default. Nah, misalnya di sini dengan nama home, kemudian ada sistem, kemudian ada database, kemudian login dan lain-lain. Nah, masalahnya jika folder ini tidak diproteksi dengan baik, si penyerang atau si hacker bisa memanfaatkan untuk mengakses informasi-informasi di dalam direktor ini untuk melakukan serangan lanjutan. Nah, adapun risiko keamanan di common directory ini adalah direktori yang tidak dihapus atau diamankan. Ini bisa membocorkan informasi penting seperti misalnya struktur aplikasi, file database, kemudian atau konfigurasi lainnya. Kemudian si penyerang ini akan membuat atau sering menggunakan word list. Word list ini adalah kumpulan kata-kata atau percobaan untuk mencobai direktori umum untuk menemukan celah. Kemudian seperti direktori login, register, dan yang lainnya, ini akan dapat juga untuk dieksploit. Nah, di hasil scanner ini adalah beberapa temuan atau beberapa direktori yang ditemukan seperti
beberapa root. Yang pertama ada home search, ada home contact, ada sistem database, kemudian ada home, kemudian ada login, register, dan sistem, dan beberapa HTTP method yang berbeda. Nah, di home dan search, search dan kontak ini biasanya fitur umum, tapi bisa saja dieksploitasi lewat input injection jika jika tidak ada yang namanya validasi. Kalau untuk sistem database ini sangat berisiko jika benar-benar ini mengarah ke folder database seperti yang dibuat di Excel berikut. Ini ada metode get dan actionnya itu sistem ke database. Kemudian untuk login dan register ini rentan dan dapat melakukan serangan untuk melakukan login dan register. Kemudian kalau untuk sistem ini seringkali berisi file system atau konfigurasi-konfigurasi framework dan eh, sebaiknya tidak di Xbox ke publik. Kemudian selanjutnya untuk home ini default ya, untuk tampilan default ini relatif aman tapi juga termasuk rawan. Nah, adapun rekomendasi perbaikan di sini saya sarankan adalah eh, konfigurasi dari server. Ini ada namanya seperti misalnya di dalam website itu ada namanya .htaccess. Nah, jadi di konfigurasinya itu bisa eh, direstriksi namanya, restriksi akses directory. Kemudian kita dapat menghapus atau menyembunyikan directory yang tidak digunakan. Artinya beberapa directory yang tidak digunakan tidak perlu ditampilkan ke publik. Kemudian yang paling penting di rekomendasi perbaikan ini adalah adanya validasi. Validasi yang dimaksud adalah validasi input dan sanitasi, seperti pada halaman-halaman yang cukup rentan dalam penyerangan seperti search, kontak, ataupun register yang terdapat di extend berikut. Kemudian untuk login dan register sebaiknya menggunakan seperti yang pada umumnya sekarang adalah menggunakan kredensial atau CAPTCA namanya. Jadi ada tahap selanjutnya setelah login dan register. Kemudian ada monitoring dan logging. Ini untuk setiap request yang mencurigakan di beberapa action di beberapa directory. Nah, jadi hasil hasil dari scan Arachne ini di bagian directory ini umum ini menemukan temuan-temuan di beberapa directory yang terdapat di common directory termasuk dalam kategori medium severity. Selanjutnya eh, dari beberapa direktori umum yang ditemukan di hasil scanning polar di sebelumnya, di sini kami mencoba untuk melakukan eh, wordlist ke website Almudaya dengan menggunakan Booster. Salah satu tools mencoba untuk menemukan folder atau file tersembunyi di dalam website yang ditujukan, yaitu website Almudaya. Nah, di sini menggunakan workbench yang dipakai untuk menebak nama folder file. Di sini menggunakan ada di sini eh, command .txt yang berisikan workbench yang akan dicoba nanti ke website Almudaya. Selanjutnya eh, akan dieksekusi perintah berikut. Nah, di beberapa proses ini akan ditemukan beberapa direktori-direktori seperti di sini direktori about, direktori kontak dengan status-status yang ditampilkan dan size-nya. Nah, eksekusi telah selesai.
pada hasil eksekusi bisa diperhatikan bahwa direktory seperti about keduanya menghasilkan respon dengan status 200. Nah, ini menunjukkan bahwa server mungkin tidak case sensitif dalam menangani URL atau aplikasi web yang telah dikonfigurasi untuk mendirect atau dengan kata lain mengizinkan akses meskipun ada perbedaan huruf besar ataupun huruf kecil. About dan about perbedaannya adalah huruf kecil. Kemudian ada ditemukan eh, error status atau beberapa direktori yang menghasilkan error seperti eh, status dengan 500 dan status dengan 400. Nah, error 400 ini perhatikan bad request atau loss. Kemudian error 500 ini bisa dibilang internal server error. Nah, ini bisa menjadi indikator bahwa server tidak selalu menangani input dengan baik. Bisa saja rentan terhadap eksploitasi. Nah, jika tidak atau jika dimanipulasi lebih lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Samuel. Baik, berikutnya adalah klik check, eh, klik checking, yaitu missing X frame option header low. Situs ama budaya yang tadi tidak mengatur header X frame optionnya, yang menyebabkan situs yang dibuat itu di dalam elemennya atau iframe di situs lain ini membuka celah terhadap serangan jacking di mana pengguna yang akan tertipu mengklik elemen dari situs target menampilkan eh, tombol palsu atau lapisan transparan yang nanti di mana situ bisa diretas dengan menjalankan HTTP server gambar seperti yang ada di sini. Ini pertama-tama kita nano jacking eh, underscore poc.html di mana isinya itu seperti ini. Dan ini merupakan code yang akan melakukan checking terhadap eh, website tersebut di mana nanti saya akan menjalankan dengan Python 3 minus M HTTP server 8080 ini localhost. Jadi saya menjalankannya di localhost dan hasilnya adalah seperti ini. Di sini kickjacking demo untuk alma, almudaya.or.id. Halaman ini nih eh, sudah dibuat tanpa diblokir. Dan saya akan juga ada demo untuk dia yang diblokir. Seperti ini. Nah, ini merupakan di mana si peretas itu ingin memblokir website tersebut. Dan saya juga sudah menjalankannya setelah saya simpan kickjacking underscore POC ini. Di sini saya tinggal mengganti ini saja. Dan ini di sini akan diblokir website tersebut dan Anda eh, user yang menggunakan website tersebut tidak bisa menggunakan kembali websitenya. Dan ini merupakan eh, proof of concept di mana
hasil dari POC tampil bahwa situs amal budaya berhasil termuat dalam iframe. Tidak ada mekanisme pengamanan dari situs target untuk mencegah ini, dan juga menunjukkan bahwa situs tersebut rentan terhadap kickjacking. Dan ini merupakan common dari dictionary-nya. Udah sampai situ aja, Boy. Baiklah, demikian beberapa kerentanan yang berhasil kami demokan, mulai dari eh, cross-site scripting, CSRF, eh, common directory, dan click checking. Semoga demo ini dapat memberikan ilmu baru untuk kita semua, dan juga kami mohon maaf apabila ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak.